wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri Matuban, Ibu Hajah Hermin Diana Susminangsih SPD MPD. Yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 SMP Negeri Matuban tahun pelajaran 2020-2021. Pertama kali saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri Matuban dalam rangka mengikuti kegiatan putra-putri Bapak Ibu, yaitu kegiatan MPLS tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana yang telah Bapak Ibu ketahui bahwa situasi saat ini adalah situasi yang dilingkupi dengan situasi pandemi, yaitu COVID-19 yang merajalela di seluruh penjuru dunia. Tapi dalam kegiatan MPLS kali ini SMP Negeri Matuban tetap melaksanakan. Adapun sesi kali ini yang akan disampaikan adalah tentang program sekolah dan pembelajaran yang dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Yang nanti akan disampaikan akan dibahas oleh Ibu Kepala SMP Negeri Matuban tentang program sekolah yang antara lain nanti akan disampaikan adaptasi kurikulum, adaptasi pembiayaan, adaptasi program kesiswaan, dan adaptasi lingkungan. Kemudian nanti juga akan disampaikan juga pembelajaran selama adanya pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu agar pelaksanaan ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri Matuban, kami persilakan untuk memberikan materi program sekolah dan pembelajaran selama adanya pandemi COVID-19 ini. Yang terhormat Ibu Hajah Hermin Diana Susminangsih SPD MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu wali murid kelas 7 SMP Negeri 5 Tuban, selamat bergabung menjadi keluarga besar di SMP Negeri 5 Tuban. Syukur alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi meskipun tidak secara langsung. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemi COVID-19. Salawat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, hingga detik ini kita masih diberikan keimanan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kegiatan MPLS ini, saya selaku kepala sekolah akan memberikan sosialisasi tentang program-program di SMP Negeri 5 Tuban ini. Sebelumnya akan kami sampaikan tentang pentingnya untuk orang tua dilibatkan dalam kegiatan MPLS ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan dilibatkannya penjaringan pada kegiatan MPLS ini dalam rangka pandemi COVID-19, itu wujud dari sekolah yang ingin bekerja sama dengan orang tua agar di pandemi COVID-19 ini proses pembelajaran bisa terserap maksimal pada putra-putri panjenengan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam proses kegiatan belajar mengajar ini, yang pada tahun ini merupakan hal baru bagi kita semuanya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu butuh pengawasan ekstra dari pendidikan semua.
Karena dengan proses pembelajaran secara daring yang tidak bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu gurunya, tentunya membutuhkan perhatian dan kerjasama dengan orang tua selaku yang mengawasi di rumah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk proses pembelajaran secara daring, kita bulan kemarin itu kurikulum belum adaptasi, sehingga masih seperti sebelumnya. Untuk tahun ajaran baru ini, Bapak dan Ibu, kurikulum adaptasi sudah diterbitkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu penjenengan ketahui bahwa setiap minggu putra putri penjenengan mendapatkan materi pembelajaran 40 jam pelajaran. Tetapi untuk kondisi pandemi COVID-19 ini, kurikulum beradaptasi menjadi 16 jam pelajaran. Saya kira masa adaptasi pandemi COVID-19 adalah bahwa kondisi normal di sana pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang biasanya kondisi normal 3 jam pelajaran menjadi 1 jam pelajaran. Demikian juga untuk pembelajaran yang lain yang semula seperti pendidikan misalnya IPA yang semula 5 jam menjadi 2 jam pelajaran. Ini adalah kurikulum adaptasi yang artinya putra-putri pendidikan akan mendapatkan materi melalui daring dengan kurikulum yang baru ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah MPLS ini nanti putra-putri pendidikan akan mendapatkan jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran akan diberikan secara melalui online. Penjenengan selaku orang tua tetap mengawasi bahwa sekolah tetap berlangsung, tetapi di rumah. Jadi sudah terjadwal putra-putri pendidikan jam ini akan mendapatkan pelajaran ini, jam ini akan mendapatkan pelajaran ini. Pendidikan yang di rumah diminta perhatiannya ikut membantu agar anak-anak bisa maksimal menyerap materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk kondisi normal yang biasanya ada tambahan jam pelajaran di SMP Negeri 5 ini, yaitu KPD atau ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler untuk yang kelas 9 untuk persiapan ujian sekolah, maka akan diberikan jam pelajaran dengan mengadakan tryout dan jam tambahan atau bimbel yang pelaksanaannya di luar jam pelajaran. Untuk persiapan USN, KIR, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, PL, dan IPS itu berdasarkan bakat atau minat dari putra-putri penjenengan semua. Ini kalau kondisi normal Bapak dan Ibu, di mana di situ ada yang akademik 9 mapel, dan untuk yang non akademik ada 20. Penjenengan selaku orang tua nanti bisa memilihkan bakat dan minat putra-putri penjenengan itu apa, bisa disalurkan di SMP Negeri 5 ini di luar jam pelajaran di mana ada jadwalnya. Tetapi Bapak dan Ibu, di kondisi pandemi seperti ini, kegiatan-kegiatan yang bertatap muka langsung itu tidak boleh dilaksanakan. Sehingga Bapak dan Ibu untuk ekstra atau aktivitas ini pelaksanaannya menunggu kondisi normal ini. Yang paling penting di sini adalah pembelajaran, kegiatan belajar mengajar
harus tetap berlangsung meskipun tidak bertatap muka. Selanjutnya Bapak dan Ibu, adaptasi pembiayaan. Perlu Bapak dan Ibu wali murid ketahui bahwa siswa-siswi atau putra-putri penjenengan mendapatkan dana BOS per anak adalah 1.100.000 setiap tahun. 1 tahun jatahnya 1 anak itu adalah 1.100.000 dari BOS. Dana tersebut digunakan oleh sekolah untuk operasional berdasarkan juknis yang sudah ada. Jadi hanya bisa digunakan yang ada di juknis BOS. Di kondisi pandemi seperti ini Bapak Ibu, ada adaptasi pembiayaan di mana pembiayaan yang sudah diprogramkan di RKAS meliputi kegiatan-kegiatan siswa di masa pandemi ini tidak bisa terlaksana. Semua kegiatan yang tidak bisa terlaksana dialihkan untuk kebutuhan kepentingan yang berhubungan dengan penanganan COVID-19. Jadi ada RKAS yang sudah direvisi yang ada hubungannya dengan penanganan COVID-19 ini Bapak dan Ibu. Jadi sudah dirubah kurikulumnya, direvisi, disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Jadi misalnya Bapak dan Ibu yang kemarin tidak memerlukan pembelian desinfektan, sekarang diprogramkan. Pembelian pulsa siswa dan guru yang semula tidak diprogramkan diprogramkan di RKAS di pandemi ini. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu yang semula tidak boleh di kondisi pandemi menjadi diperbolehkan dan diharuskan. Itu Bapak dan Ibu untuk adaptasi pembiayaan. Untuk sementara Bapak dan Ibu, pembiayaan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam pandemi ini adalah yang bersumber dari dana BOS saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di kondisi seperti ini yang paling utama dan wajib dilakukan oleh penjenengan selaku orang tua adalah pengawasan terhadap putra-putri penjenengan dengan pembelajaran mode daring. Penjenengan memfasilitasi kebutuhan anak, misalnya pembelian pulsa yang semula tidak sekian menjadi melonjak sekian. Peran orang tua diperlukan, harus ikut andil juga dalam memfasilitasi, mengawasi dan mengingatkan, membantu apabila anak-anak dalam proses KBN mengalami kesulitan. Karena banyak sekali Bapak dan Ibu yang dihadapi oleh sekolah dalam proses pembelajaran secara daring itu, karena tidak setiap lokasi rumah siswa bisa terjangkau oleh internet. Banyak sekali yang internet lemah sehingga hanya muter terus. Itu banyak sekali yang dikeluhkan oleh orang tua masalah proses pembelajaran secara daring ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk orang tua yang mengeluhkan tentang sulitnya internet yang di rumahnya, saya izinkan untuk berkelompok dengan teman di mana maksimal 5 anak untuk berkumpul di tempat rumah siswa yang internetnya lancar. Demikian juga nanti Bapak dan Ibu yang putra-putrinya mengalami hal seperti yang pernah terjadi kemarin bisa seperti itu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi saat berkumpul dengan teman wajib bermasker,
harus sering cuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak. Jadi meskipun bersama-sama menerima kegiatan pembelajaran secara daring, tetapi tetap harus menerapkan protokoler kesehatan. Jadi tetap menjaga jarak antara teman, tetap bermasker dan sering cuci tangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dengan nanti selesainya kegiatan MPLS ini, nanti putra-putri penjenengan akan menerima jadwal kegiatan belajar mengajar. Sehingga juga harus mengetahui hari Senin jadwalnya apa, Selasa apa, selaku orang tua yang mengawasi di rumah, penjenengan harus tetap mengawal. Jangan membiarkan putra-putri penjenengan menerima kegiatan pembelajaran tanpa pengawalan dari penjenengan. Dimohon kerjasamanya karena kegiatan pembelajaran tahun yang baru ini disesuaikan dengan kurikulum adaptasi, tentunya masih ada banyak kekurangan waktu. Selaku orang tua, tetap ikut membantu agar materi pelajaran bisa terserap dengan maksimal. Bapak Ibu, sambil menunggu kondisi Kabupaten Tuban normal kembali, dievaluasi 3 bulan ini. Apabila dalam waktu 3 bulan ini kondisi masih merah, zona merah, maka pembelajaran akan tetap berlangsung secara daring. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, dibutuhkan andil penjenengan untuk ikut mensukseskan agar Kabupaten Tuban ini zonanya berubah menjadi hijau. Tanpa andil semuanya kita, Kabupaten Tuban tidak akan bisa sukses. Apa andil kita Bapak dan Ibu selaku orang tua? Tetap menjaga putra-putri penjenengan untuk tidak keluar rumah apabila tidak penting. Stay at home, jangan keluar rumah apabila tidak penting. Apabila keluar, gunakan masker, sering cuci tangan, selalu menjaga jarak. Itu andil kita agar Kabupaten Tuban bisa segera normal kembali, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi, tanpa kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah, tidak akan berhasil dengan maksimal proses pembelajaran secara daring ini. Karena memang ini hal baru. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mohon sudilah Bapak dan Ibu selalu ikut bekerja sama dengan pihak sekolah. Wali kelas siap membantu apabila ada hal-hal yang sulit dari pendidikan dalam proses belajar secara daring ini. Jadi wali kelas merupakan jembatan dengan pihak sekolah. HP harus selalu on, karena apabila diperlukan pengumuman-pengumuman yang penting, pendidikan harus selalu on dengan HP. Bapak dan Ibu, terima kasih dengan mau mengikuti MPLS ini melalui daring ini karena memang kondisinya, dan semoga kita semuanya senantiasa sehat sehingga kondisi juga bisa segera normal kembali. Mari Bapak dan Ibu kita bersama mensukseskan untuk bisa normal kembali. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami berikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 SMP Negeri 5 Tuban tahun pelajaran 2020-2021. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Negeri 5 Tuban, Ibu Hajah Herwin Diana Susminangsih SPD MPD, yang telah menyampaikan program sekolah dan pembelajaran yang dilaksanakan selama situasi pandemi COVID-19 ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.